Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1211. Ada 6 kamar di bawah, dan ada 6 kamar di atas. Setiap kamar memiliki toilet dan kamar mandi sendiri. 3 kamar di bawah sudah ditempati. Beberapa kamar ini tidak ditempati. Anda dapat melihat apakah Anda ingin tinggal di dalam ruangan itu. Setelah Long Zaitian memasuki pintu, dia memperkenalkan. Kakak, ada begitu banyak kamar di rumahmu. Ada 12 kamar. Villa sebesar itu pasti memiliki 4 hingga 500 meter persegi, kan? Lindsay melihatnya dan tidak bisa menahan nafas. Ini 4-500 meter persegi. Long Zaitian hanya tersenyum dan berkata bahwa villa-villa di puncak Gunung Yunnan pada dasarnya berukuran sebesar ini. Aku akan tinggal di kamar ini saja. Itu di lantai pertama. Lebih nyaman untuk keluar masuk. Bahkan jika kamu kembali pada jam 1 malam, kamu dapat mencoba untuk tidak mempengaruhi istirahatmu. Lindsay melihatnya, lalu membuat keputusan. Ini adalah kamar yang relatif dekat dengan pintu. Dikatakan dekat dengan pintu, tetapi sebenarnya cukup jauh dari pintu. Karena vilanya terlalu besar, kamar yang paling dekat dengan pintu juga berjarak tertentu dari pintu. Baiklah kalau begitu, ayo lakukan ini. Long Zaitian juga sangat gesit dan otentik. Saat dia mengatakan itu, Long Zaitian memindahkan barang-barang Lindsay. Pada saat ini, Gu Qinglian juga turun dari lantai atas. Saudari Lindsay, kamu di sini. Gu Qinglian memeluk Long Xiaoxi dan berkata pada Lindsay. Halo, kakak ipar, aku akan mengganggumu sebentar. Lindsay tersenyum dan berkata. Ada apa, kamilah yang menyusahkanmu. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya tersenyum kecut. Dia tahu cerita di dalamnya. Lindsay pindah ke tempat ini untuk melindungi keselamatan keluarga mereka. Ketika Lindsay mendengar ini, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Gu Qinglian tampaknya tahu alasan mengapa dia pindah ke sini, tetapi yang lain mungkin tidak tahu. Pikirannya halus, dan pengamatannya sangat halus, masih sangat bagus. Saudari Lindsay, kamu bisa bermain denganku mulai sekarang. Long Xiaoxi sangat senang saat mendengar ini. Ya memang. Mendengar ini, Lindsay mencubit wajah kecil Long Xiaoxi, sangat penyayang dan otentik. Biarkan aku membantu juga, kamu pergi dan bermain. Gu Qinglian meletakkan Long Xiaoxi di tanah, dan berkata. Tidak perlu, ipar, aku mendengar dari kakakku bahwa kamu sedang hamil, jadi jangan sibuk dengan hal-hal ini. Mari kita lakukan tugas berat ini. Lindsay menolak setelah mendengar kata-kata itu. Di mana ini? Aku baru di sini selama beberapa bulan, bisakah kamu berhenti memperlakukanku begitu istimewa? Mendengar ini, Gu Qinglian sangat terdiam. Gerakan di perutnya sudah 2 atau 3 bulan tidak terlihat, dan dia bahkan tidak bisa melihatnya, itu tidak menghalangi dia untuk melakukan apapun. Saat dia mengatakan itu, dia mengabaikan kata-kata Lindsay dan membantu Lindsay membawa beberapa barang ringan ke dalam ruangan, dan bahkan secara singkat membantu Lindsay merapikan ruangan. Banyak sekali ruangan di dalam rumah, kecuali kamar yang ditempati dan kamar yang tidak ditempati, frekuensi pembersihannya tidak tinggi, hanya Li Ping yang membersihkan seminggu sekali yang sudah cukup banyak pekerjaan. Secara umum, jika ada begitu banyak kamar di rumah, orang lain pasti sudah lama mempekerjakan pelayan, tetapi Li Ping, Long Defu dan Long Yuner menolak. Lindsay telah sibuk selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya selesai. Setelah sibuk bekerja, akhirnya seluruh keluarga duduk di meja makan. Ayo, Nona Lindsay pindah ke rumah kita hari ini untuk pertama kalinya. Aku secara khusus menambahkan hidangan, selamat datang Nona Lindsay untuk pindah. Li Ping duduk di posisi kepala keluarga dan berdiri lebih dulu untuk menyambut Lindsay. Bibi, kamu terlalu sopan. Selama ini, aku sangat ingin mengganggumu. Lindsay tersenyum, sedikit malu dan otentik. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia berkata, gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kamu memanggil kami kakak laki-laki Xiao Tian. Xiao Tian adalah putra kami, dan kamu setidaknya setengah dari putri kami. Apa yang kamu bicarakan? Bukan orang luar juga. Ya, lelaki tua itu benar. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Jika kamu ingin tinggal, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Kamar-kamar ini kosong, dan keluarga begitu hidup. Li Ping juga setuju. Paman dan Bibi, kamu sangat baik.
Lindsay sedikit terharu ketika mendengar ini. Ayo, ayo, makan, makan apapun yang kamu mau. Li Ping juga berkata lagi, memasukkan makanan ke dalam mangkuk Lindsay, dan segera, seluruh keluarga mulai bersenang-senang, makan, lebih dari setengah jam, hari yang melelahkan. Setelah jam 10, semuanya sudah waktunya istirahat. Keesokan harinya, Long bangun jam 8 atau pukul 9 pagi. Hari ini adalah hari ke-30 tahun baru, dan perusahaan sudah libur. Pagi-pagi sekali, Long Zaitian mengendarai mobil dan membawa Gu Qinglian dan Li Ping untuk membeli sayuran. Menurut Li Ping, jika Anda pergi lebih awal, Anda bisa membeli hidangan paling segar, makan malam reuni hari ini pasti yang terbaik. Hampir jam 10 ketika Long Zaitian, Gu Qinglian dan Li Ping kembali ke rumah, mereka membeli cukup sayuran dan anggur. Sayangku, ini nomor telepon pamanmu. Juga, ini adalah foto grup keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Ini semua untukmu. Ketika saatnya tiba, hubungi saja dia. Setelah membawa barang-barang itu ke dapur, Li Ping memberikan foto Long Zaitian dengan nomor telepon di belakang foto itu. Oke, aku mengerti. Long Zaitian menjawab, melihatnya, dan setelah mengingat penampilan mereka bertiga di dalam hatinya, dia memasukkan foto itu ke dalam sakunya. Untuk paman dan bibi ini, Long Zaitian masih mengingat penampilan mereka, karena dia bertemu dengannya ketika dia masih kecil, dan kesannya terhadap paman ini tidak buruk, tetapi kesannya terhadap bibinya relatif biasa-biasa saja. Adapun gadis di tengah foto, itu adalah Zhong Yunxi, sepupunya, dia pernah melihatnya ketika dia masih kecil, tapi sekarang dia sudah dewasa, dia ternyata cantik. Long Zaitian sedikit terkejut. Dia ingat bahwa Zhong Yunxi gemuk ketika dia masih muda. Kamu harus pergi ke bandara ketika sudah hampir waktunya. Makan dulu sebelum pergi. Kalau sekarang jam 12, aku khawatir aku akan melewatkan makan siang. Mendengar ini, Li Ping memerintahkan lagi. Oke, Bu, kamu tidak membuat sup. Aku akan pergi setelah minum. Jika mereka tiba jam 12, aku akan pergi sekitar jam 10.30. Aku masih punya waktu. Long Zaitian melihat waktu, lalu berkata pada Li Ping. Itu juga yang kupikirkan. Makan sesuatu dulu dan pergi saat kamu kenyang. Tidak masalah jika kamu terlambat, mereka tidak akan melakukan apa-apa setelah beberapa saat. Aku sudah memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk Anda untuk menjemput mereka. Seperti yang dikatakan Li Ping, dia menuangkan semangkuk sup untuk Long Zaitian. Nenek, ayah mencurinya. Melihat Long Zaitian makan di meja makan, Long Xiaoxi meregangkan lehernya dan berteriak. Di mana itu mencuri? Ayahmu pergi, jadi makan dulu. Li Ping berkata dengan marah. Kalau begitu aku juga mau makan, aku juga lapar. Long Xiaoxi berkata dengan percaya diri, melihat penampilan Long Xiaoxi, Long Zaitian mau tidak mau meletakkan tulang babi besar di tangannya, dan Long Xiaoxi mengambilnya dan menggerogotinya dengan senang hati. Dia tidak memiliki ketahanan terhadap makanan. Bab 1212. Ketika Li Ping mengeluarkan semangkuk sup, dia melihat Long Xiaoxi sudah makan. Untuk cucu kecilnya, dia selalu tanggap. Kamu juga makan. Li Ping berkata pada Long Xiaoxi. Terima kasih nenek. Long Xiaoxi tersenyum sedikit, matanya yang berair menyipit menjadi bulan sabit. Li Ping baru saja menyentuh kepala kecil Long Xiaoxi, lalu kembali ke dapur. Katakan pada ibu, ayah pergi menjemput paman, kamu makan perlahan, aku akan keluar dulu. Tahu. Long Xiaoxi menjawab. Long Zaitian minum semangkuk sup, memeriksa waktu, lalu keluar, dia berkendara menuju Bandara Internasional Linjiang. Dari sini ke Bandara Internasional Linjiang, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk berkendara lebih cepat, dan mungkin membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk berkendara lebih lambat. Saat itu sekitar pukul 11 ketika sebuah penerbangan domestik mendarat perlahan di Bandara Internasional Linjiang. Pada pukul 11.30, seorang gadis cantik keluar dari pintu keluar bandara. Gadis itu mengenakan celana jeans robek di bagian bawah tubuh dan sweater ketat di bagian atas tubuhnya. Meski tidak tinggi, sosoknya yang melengkung ditonjolkan oleh pakaian ini. Selain penampilannya yang cantik, mata yang cerah dan kulit yang cerah, dia tidak diragukan lagi menarik perhatian banyak pria saat berjalan di jalan. Di belakangnya ada pasangan berusia 50-an. Lelaki tua itu memiliki alis yang bagus dan mata yang ramah. Rambutnya agak beruban dan dia memakai kacamata baca, tetapi langkahnya masih cepat, dan dia merasa agak tua dan kuat. Di sebelahnya adalah seorang wanita berusia 50-an, dengan ais hadok, riasan tebal, dan bibir merah menyala.
dia tampak tajam. Ayah, apakah kamu yakin sudah menghubungi sepupumu? Mengapa sepupumu belum datang? Gadis cantik itu keluar dari pintu, melihat sekeliling, dan menjadi tidak sabar ketika dia tidak menemukan orang yang dia tunggu. Aku menyuruh bibimu untuk datang jam 12, dan sekarang baru jam setengah 11. Itu normal baginya untuk tidak datang. Song Kangtai berjalan di belakang, lalu berkata, tidak masalah jika kamu datang terlambat, asal jangan bawa mobil rusak untuk menjemput kita. Keluarga mereka sangat miskin, apakah mereka mampu membeli mobil? Kami, Anda tidak bisa mempercayainya. Zhoulan berkata dengan tidak senang, dengan nada sedikit kesal. Bu, dia tidak mau mengendarai sepeda roda 3. Saya setuju. Saya tidak tahu cara mengendarai sepeda roda 3. Terlalu memalukan. Zhong Yunxi cemberut saat mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Mari kita lihat dulu. Zhoulan mendengar kata-kata itu, baru saja berkata. Sebenarnya, tidak masalah apakah Anda mengambilnya atau tidak, dan tidak masalah apa yang Anda gunakan untuk mengambilnya. Anak Zaitian baru saja pulang hari ini. Keluarga mereka telah mencarinya selama bertahun-tahun, dan anak itu akhirnya pulang. Saya hanya ingin bertemu anak itu Zaitian sebelumnya. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat anak ini dalam 10 atau 20 tahun. Song Kangtai hanya tersenyum ketika mendengar itu. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Li Ping bukan saudara perempuanmu sendiri, mengapa kamu begitu khawatir? Keluarga kita telah cukup membantu mereka selama bertahun-tahun. Berapa banyak uang yang kamu pinjam dariku saat itu? Zhoulan sangat kesal dan otentik. Xiaoping dan aku tumbuh bersama, saudara laki-laki dan perempuan lebih baik daripada saudara laki-laki dan perempuan, bagaimana beberapa hal dapat diukur dengan uang. Song Kangtai sedikit senang, dan membalas. Oke, jangan bicara tentang itu, aku tahu kamu bangsawan, dan kita adalah orang biasa. Tetapi jika dia datang menjemput kita dengan kendaraan roda 3 yang rusak, kita hanya bisa berpura-pura tidak mengenalnya. Kata Zhoulan dengan tidak sabar. Baik. Ketika Zhong Yunxi mendengar ini, dia juga mengambil beberapa langkah lebih dekat ke Zhoulan, menyatakan bahwa dia berdiri bersama Zhoulan. Saya katakan sebelumnya, pergi ke rumah Xiaoping untuk makan dulu, tetapi Anda tidak mau. Hari ini adalah malam tahun baru. Kami merayakan tahun baru di kota Laijiang. Keluarga Xiaoping adalah keluarga saya. Bukankah baik untuk memiliki makan bersama? Kata Zhong Kangtai lagi. Mereka tinggal di daerah kumuh, jadi saya tidak mau pergi. Mereka merasa tidak nyaman tinggal di tempat seperti itu untuk sementara waktu, dan apa yang mampu mereka makan. Kata Zhoulan dengan marah. Zhong Yunxi mengangguk berulang kali ketika dia mendengar kata-kata ini, menyatakan persetujuannya. Oke, kalau begitu tunggu. Song Kangtai tidak punya pilihan selain mengikuti Tao. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, 15 menit berlalu, dan jam 12 dalam 15 menit. Kenapa belum? Berapa lama, Ayah, kenapa kamu tidak menelepon dan mengingatkan aku? Zhong Yunxi mendesak lagi. Tunggu sebentar lagi, ini bahkan belum jam 12, kenapa terburu-buru? Song Kangtai menolak dengan sopan. Apakah kamu harus menunggu sampai jam 12? Zhong Yunxi tampak kesal. Pak Tua, apakah kamu akan mati jika kamu menelepon? Tanyakan saja padanya di mana dia berada, dan tunggu sampai semua orang kesal. Zhoulan tampak tidak senang. Oke, telepon saja dan telepon. Song Kangtai tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya, memanggil nomor telepon Long Zaitian, dan bersiap untuk menelepon. Tetapi pada saat ini, BMW X7 berhenti di depan mereka. Zhong Yunxi dan Zhoulan pada awalnya tidak dapat bereaksi, tetapi ketika seorang pria turun dari mobil, mereka semakin terkejut. Paman, Bibi, ini seharusnya sepupu Yunxi, kan? Long Zaitian memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum. Kamu, Xiao Tian. Song Kangtai menyesuaikan kacamata presbiopiknya, menatap pria jangkung di depannya. Penampilan pria itu memberinya perasaan yang akrab, dan dia berusaha keras untuk menemukan tanda-tanda deja vu. Paman, aku Xiao Tian, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Kamu kembali, kamu benar-benar kembali, aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun, aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun, sudah hampir 20 tahun, senang bisa kembali, senang bisa kembali. Petik 2. Song Kangtai tiba-tiba menangis, dan mau tidak mau melangkah maju untuk memeluk Long Zaitian, berkata berulang kali.
Long Zaitian juga memeluk lelaki tua yang baik hati ini, dia memiliki kesan yang baik tentang pamannya. Sepupu, apakah kamu ingat aku? Aku Yunsi. Zhong Yunsi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Tentu saja aku ingat kamu gemuk dan gemuk ketika kamu masih kecil, tapi sekarang kamu telah tumbuh menjadi gadis besar yang cantik. Long Zaitian menoleh dan tersenyum. Long Zaitian cukup tinggi, Zhong Yunsi terlihat sedikit mungil di depan Long Zaitian. Hei, aku masih sangat muda saat itu, apa salahnya menjadi lebih gemuk? Kamu juga tumbuh lebih tinggi dan tampan, dan kamu sangat kuat. Zhong Yunsi tersenyum malu-malu, menatap Long Zaitian, dan mau tidak mau menusuk otot bahu Long Zaitian, merasa kaku. Hei, BMW X7, mobil mewah, setidaknya 100 atau 2 juta. Saat ini, Zhou Lan tiba-tiba berseru, dia tidak tahu banyak tentang mobil, dia sengaja mengambil foto dan mengambil 1000 derajat untuk mengetahui merek apa mobil ini. Wah, sepupu, apakah ini mobilmu? Apakah kamu kaya? Ketika Zhong Yunsi mendengar kata-kata itu, dia juga menoleh dan berkata, ya. Long Zaitian hanya tersenyum. Aku berkata, ya Tuhan, dengan kondisi keluargamu, bisakah kamu membeli mobil yang bagus? Mendengar perkataan Long Zaitian, Zhou Lan tersenyum dan menatap Long Zaitian dengan penuh arti. Bab 1213. Ketika Zhong Yunsi mendengar kedipan Zhou Lan, dia juga mengedipkan matanya yang indah, seolah dia telah menemukan sesuatu. Itu tidak dibeli, itu disewa, mobil sewaan. Zhong Yunsi berkata dengan nada lurus ke depan. Nak, jangan berbohong pada bibimu. Mobil ini disewakan, kan? Keluargamu mampu membeli mobil seharga 100.000 atau 200.000 yuan, dan kamu tidak harus tinggal di daerah kumuh. Zhou Lan tampak seperti penjahat. Tidak masalah apakah kamu menyewanya atau tidak, cepat masuk ke mobil, kamu adalah wanita sejati, kamu hanya memiliki banyak hal untuk dilakukan. Merasakan bahwa suasana di tempat kejadian tampak agak canggung, Zhong Kantai berkata dengan tergesa-gesa, dan menatap Zhou Lan dengan wajah mencela. Masuk mobil, ibu masuk mobil, cepatlah, aku lapar, tidak masalah kamu menyewanya atau tidak, selama kamu membiarkan aku menaiki mobilnya. Zhong Yunsi tidak peduli apakah itu disewa atau tidak, dia hanya peduli untuk tidak kehilangan muka. Begitulah adanya. Zhou Lan menyeringai, tapi tetap masuk ke mobil. Ayo sewa, aku akan mengambil barang bawaanmu, masuk ke mobil. Long Zaitian juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, beberapa hal tidak dapat dijelaskan secara paksa, semakin dijelaskan secara paksa, semakin mudah bagi orang untuk merasa bahwa mereka sedang menutupi. Seorang junior lebih masuk akal daripada kamu. Zhong Kantai berkata lagi, Zhou Lan hanya mengerutkan bibirnya saat mendengar kata-kata itu, tidak setuju. Setelah memasukkan barang bawaan ketiganya ke dalam bagasi, Long Zaitian masuk ke dalam mobil. Ya Tuhan, hotel seperti apa yang kamu pesan untuk kami? Setelah Long Zaitian menyalakan mobil, Zhou Lan bertanya lagi. Ini disebut Pinnacle Garden, kamu akan mengetahuinya saat kamu sampai di sana. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Jade Crest Garden, kenapa terdengar seperti hotel kecil di area perumahan? Kata Zhou Lan dengan ekspresi jijik. Seharusnya bukan hotel kecil, dan harganya cukup mahal. Long Zaitian tersenyum lagi. Uang bukan masalah. Jika kamu tidak mampu, kamu bisa memberikannya kepada bibiku. Meskipun bibiku bukan orang kaya, dia masih bisa membeli hotel dengan $1.000 sehari. Ini tahun baru Imlek, dan kami datang ke kota Jiang untuk membelanjakan uang. Zhou Lan terlihat sangat peduli, mengoceh tanpa henti. Ya, saya tidak terbiasa tinggal di hotel kecil, sepupu, saya tidak tinggal di hotel kecil. Zhong Yunsi cemberut, sedikit marah. Aku mempercayakan seorang teman untuk mengatur akomodasi. Nilainya tidak boleh rendah. Kamu tidak perlu khawatir. Long Zaitian mengemudikan mobil dan berkata lagi. Xiao Tian, jangan khawatir tentang kedua wanita ini. Mereka hanya memiliki banyak hal untuk dilakukan. Aku bisa tinggal di mana saja. Aku akan senang jika bisa bertemu denganmu. Zhong Kantai tersenyum lagi. Paman dan bibi datang ke kota Linjiang sesekali. Ibuku selalu menyuruhku untuk menghiburmu dengan baik. Jangan khawatir. Long Zaitian tersenyum lagi. Ibumu bukan orang yang sangat baik, tapi dia masih orang yang baik. Zhou Lan mengangguk, lalu berkata. Long Zaitian tidak berbicara ketika mendengar kata-kata itu, tetapi terus berkonsentrasi pada mengemudi.
Ya Tuhan, aku tidak mengatakanmu, kamu harus jujur, ya, tidak. Kamu bilang kamu menyewa mobil ini, tapi kamu bersikeras membelinya sendiri. Tidak benar menjadi laki-laki. Zhou Lan mulai berbicara lagi. Terima kasih Bibi untuk mengajar. Long Zaitian juga cukup sopan, dia memberikan wajah Song Kangtai di dalam hatinya, dan dia tidak repot-repot berdebat dengan Zhou Lan. Beberapa hal, apakah orang lain percaya atau tidak sebenarnya tidak begitu penting. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menikah? Aku ingat kamu hampir 30 tahun. Zhou Lan bertanya. Bukankah ibuku memberitahumu tentang situasiku? Long Zaitian bertanya dengan heran. Ibumu dan aku kurang berkomunikasi. Pamanmu seperti orang yang tidak tahu cara menggunakan ponsel. Kami telah mengajarinya selama beberapa bulan, dan sekarang dia hanya bisa menggunakan ponsel. Ini benar-benar menjengkelkan. Dia dan ibumu juga kadang-kadang mengobrol, saya mendengar bahwa Anda akan kembali, dan saya datang ke kota Jiang untuk menemui Anda. Untuk situasi Anda, saya tentu saja tidak tahu banyak tentang itu. Zhou Lan menjelaskan lagi. Jadi begitu. Long Zaitian agak mengerti. Ya Tuhan, kamu juga sudah tua, kamu hampir 30 tahun, jangan pilih-pilih, menikah saja jika kamu bertemu wanita yang baik, memulai sebuah keluarga lebih penting dari apapun. Song Kangtai berbicara dengan sungguh-sungguh dan otentik. Paman, saya sudah menikah, anak perempuan saya hampir berusia 6 tahun, dan istri saya sedang hamil sekarang, dan itu akan menjadi 2 atau 3 bulan. Long Zaitian tersenyum lagi. Oh, tidak buruk. Tidak buruk bahwa ada wanita di keluargamu yang menyukaimu. Tidak masalah jika kamu terlihat jelek. Menikahi seorang istri adalah untuk hidup, bukan untuk kontes kecantikan. Zhou Lan jelas sedikit terkejut, tetapi juga mengoceh secara otentik. Sepupu, apakah kamu punya foto sepupuku? Coba aku lihat. Zhong Yunxi terlihat sangat tertarik. Ya, lebih baik melihat foto-fotonya. Aku akan membawanya saat kita makan malam. Bukankah lebih baik mengadakan reuni dengan semuanya? Long Zaitian tersenyum. Ah, benar, aku tidak tahu harus makan di mana untuk makan malam di hari kedua tahun baru. Kata Zhong Yunxi lagi. Paman dan Bibi, kita sudah sampai, keluar dari mobil, aku akan membantumu memasukkan barang-barangmu. Long Zaitian memperlambat mobil dan menemukan tempat untuk berhenti. Apakah ini tempatnya? Kelihatannya oke. Tapi masih ada celah dibandingkan dengan Hotel Egghausen di depan. Ini adalah hotel bintang 5, dan harganya lebih dari 1.000 semalam. Zhou Lan keluar dari mobil, melihat desain taman klasik di sekitarnya, dan sedikit mengernyit. Hei Bu, menurutku hampir sama, asalkan bukan hotel kecil, desain taman klasik ini terlihat cukup bagus, antik. Zhong Yunxi meraih lengan Zhou Lan, dan berkata. Tidak apa-apa, putriku yang berharga berkata ya, jadi tidak apa-apa. Zhou Lan juga berkata, Xiao Tian, saya sangat suka tempat ini. Lingkungannya sangat bagus. Hotel besar apa yang tidak memiliki lingkungan yang baik? Berapa biaya per malam untuk tinggal di tempat seperti itu? Song Kangtai meletakkan tangannya di belakang dan melihat pemandangan sekitarnya, cukup puas. Saya tidak akan mengatakan berapa harganya. Ini adalah tempat teman saya. Kalau tidak, saya tidak tahu di mana saya akan membiarkan Anda tinggal. Kota Linjiang adalah kota wisata, dan penuh dengan orang di mana-mana ketika tahun baru tiba. Mendekati. Saya ingin mencari tempat tinggal, itu sangat sulit. Petik 2. Long Zaitian membawa barang milik mereka bertiga dan masuk. Mereka bertiga juga membantu mengambil beberapa barang dan memasuki pintu. Long Zaitian pergi ke meja depan terlebih dahulu. Halo, saya sudah memesan kamar dengan Anda, silakan lihat. Long Zaitian menyalakan ponselnya dan menunjukkan kode QR. Halo Tuan, biarkan aku melihatnya. Wanita meja depan sangat hormat dan otentik. Wanita meja depan juga sangat cantik, mengenakan pakaian yang sangat bagus. Seorang wanita dengan tingkat kecantikan seperti ini berjalan di jalan, dan tingkat menoleh pasti tidak rendah. Tuan, Anda telah memesan suite taman senior untuk lebih dari 3 orang. Ada 3 kamar. Apakah Anda Tuan Long? Setelah memindai kode QR Long Zaitian, sikap wanita meja depan berubah secara signifikan. Baik. Long Zaitian menjawab. Tuan Long, tolong ikuti saya di sini. Wanita di meja depan tersenyum manis, dan dia memimpin jalan penjaga pintu yang berdiri di depan pintu juga membantu Long Zaitian membawa barang bawaan. Bab 1214. Tidak lama kemudian,
Rombongan tiba di tempat tinggal mereka. Zhou Lan cukup puas dengan lingkungan sekitarnya di sepanjang jalan. Tuan Long, ini suite yang Anda pesan. Kami tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menghubungi layanan kamar. Kami bertugas 24 jam sehari. Pelayan itu membungkuk sedikit lagi, lalu berkata, "Tidak buruk, tidak buruk. Meskipun tidak sebagus Hotel Ekhausen di depan, tidak buruk." Zhou-Lan melihat lingkungan sekitarnya, mengangguk dan berkata, "Hotel Ekhausen." Ketika pelayan mendengar kata-kata Zhou-Lan, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Meskipun Ekhausen Hotel adalah hotel bintang 5, dibandingkan dengan Pinnacle Garden, itu jauh lebih buruk. "Betul, apakah kamu tidak tahu Hotel Ekhausen? Hotel bintang 5 harganya lebih dari 1.000 semalam." Melihat penampilan aneh pelayan itu, kata Zhou-Lan. Pelayan mendengar ini dan hendak berbicara, tetapi Long Zaitian berbicara lebih dulu. "Pergi bekerja," kata Long Zaitian. "Oke." Pelayan itu membuka mulutnya, tetapi mundur. Dari mana udik ini berasal? Bagaimana Ekhausen Hotel dibandingkan dengan Pinnacle Garden? Pelayan itu sedikit tidak yakin. "Paman, Bibi, sekarang sudah siang, kenapa kita tidak makan di luar?" Long Zaitian menyarankan. Oke, mari kita makan bersama." Zhong Yunxi mengangguk ketika mendengar ini. "Apakah mudah diatur? Kami makan makanan dalam penerbangan di pesawat, dan kami belum lapar. Kami tahu cara makan setiap hari. Lingkungan rumah sepupu Anda tidak baik. Mungkinkah Anda menginginkan sepupu Anda mentraktirmu makan malam lagi? Lin Jiang seberapa mahal konsumsi di kota?" Ketika Zhou-Lan mendengar kata-kata Zhong Yunxi, dia berkata dengan marah. Zhong Yunxi hanya bisa mengerutkan bibirnya dengan keluhan. "Bibi, tidak apa-apa, makan tidak mahal." Long Zaitian hanya tersenyum. "Tidak, kamu bisa kembali. Malam ini adalah malam reuni. Ibumu menunggumu pulang untuk makan malam. Lain kali kamu datang, jangan menyewa mobil yang bagus. Beli saja mobil yang bisa dikemudikan. Itu buang uang," kata Zhou-Lan lagi. "Baiklah, kalau begitu aku akan kembali." Ketika Long Zaitian mendengar ini, dia tidak memaksanya lagi, dia hanya berkata, "Pergilah, untuk makan malam, mari kita makan bersama di hari kedua tahun baru." Zhou-Lan menepuk bahu Long Zaitian, dan berkata, "Oke. Anda dapat menambahkan WeChat saya atau yang lainnya, jadi lebih mudah untuk menghubungi saya." Long Zaitian adalah Tao lagi. "Kamu bisa menambahkan Yunxi, kami orang tua jarang menggunakan WeChat." Zhou-Lan memaksakan senyum. "Sepupu, ayolah." Zhong Yunxi meletakkan kode QR yang dia tambahkan di depan Long Zaitian. Long Zaitian memindainya dan menambahkannya. "Oke, hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Setelah berbasa-basi dengan beberapa orang dan mengucapkan selamat tinggal, Long Zaitian pergi dengan mobilnya. "Bu, aku tidak makan makanan di pesawat. Bukankah ibu bilang makanan di pesawat sangat buruk sehingga aku tidak makan satu gigitan pun?" Setelah Long Zaitian pergi, Zhong Yunxi bertanya lagi. "Apa yang anak-anak tahu? Bagaimana mereka bisa berkeluarga? Mereka tidak bisa keluar untuk makan selama setahun. Jika dia meninggal, dia akan pergi makan bersama kita. Dia tidak seperti hantu kelaparan. Kenapa kita harus menghabiskan uang yang tidak adil seperti itu? Selain itu, kami jauh lebih nyaman bagi keluarga saya untuk pergi makan." Zhou-Lan melirik Zhong Yunxi dengan marah, dan berkata, "Kamu adalah wanita yang pelit, perutmu kecil, dan aku tidak terlalu peduli dengan makananmu," kata Zhong Kangtai dengan marah. "Ngomong-ngomong, jangan khawatir tentang itu, dia tidak peduli, dan aku tidak ingin menghabiskan $100, kata Zhou-Lan dengan marah. Oke, ibu, ayah, aku kelaparan sampai mati, apakah kamu sudah pergi makan? Tinggalkan barang-barang ini, ayo makan dulu, dan kita akan berkemas ketika kita kembali nanti sore," desak Zhong Yunxi. "Baiklah, ayo pergi, ayo makan di luar." Zhou-Lan hanya bisa menjadi Tao. "Dapatkan kartu kuncinya, jangan menunggu sampai kamu kembali lain kali." Zhou-Lan mengingatkan, mengatakan, seluruh keluarga keluar. Setelah Long Zaitian meninggalkan Pinnacle Garden, dia pulang. Perjalanan pulang dari Pinnacle Garden tidak terlalu jauh, dan dia tiba di rumah sekitar 40 menit. Sesampainya di rumah, keluarga itu sudah selesai makan siang, apalagi sudah lewat jam 2 siang. "Kembalilah, ibu meninggalkanmu makanan,
aku akan menghangatkannya untukmu. Long Zaitian masuk, Gu Qinglian sedang duduk di sofa menonton TV. Ketika dia melihat Long Zaitian masuk, katanya. Qinglian, jangan terlalu sibuk, aku akan memanaskannya, kamu hanya perlu duduk. Suara Li Ping terdengar dari dapur. Setelah beberapa saat, Li Ping juga keluar dari dapur. Bagaimana, apakah kamu sudah menetap dengan paman dan bibimu? Li Ping bertanya. Sudah beres, jangan khawatir. Long Zaitian duduk di samping Gu Qinglian, makan beberapa buah anggur di atas meja, dan menjawab. Gu Qinglian selalu memegang Long Xiaoxi di sisinya dengan tangan gioknya, dan di sisi lain dia memegang leher Long Zaitian dengan tangan gioknya, menggosok bahu Long Zaitian. Tunggu sebentar lagi, aku akan memanaskan makanannya, datang untuk membantu saat makanannya selesai, ada banyak orang hari ini, kamu dan Yuner harus membantuku, sekarang gadis itu masih bersembunyi di kamar, itu semakin keterlaluan. Li Ping berkata dengan marah. Kemana ayah dan ayah mertua pergi? Long Zaitian bertanya lagi. Kedua lelaki tua itu pergi bermain catur, atau mereka pergi bermain dengan kucing dan berjalan-jalan dengan anjing. Baru saja, keduanya pergi bersama, mengatakan bahwa itu adalah tahun baru Imlek, dan kembali dengan 2 piring jeruk, dan membawa kembali beberapa piring lagi. Li Ping berkata lagi di dapur. Cukup bagus. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Pergi dan panggil adikmu, dan dia akan bersembunyi di kamar setiap hari. Li Ping berkata lagi. Mengerti. Long Zaitian menanggapi dan pergi menuju kamar Long Yuner. Kota Linjiang, sebuah restoran di seberang Hotel Egghausen, Zhong Kangtai dan keluarganya sedang duduk di dalamnya, dan mereka sudah mulai makan. Saya berkata, Pak Tua, Hotel Egghausen ini cukup mengesankan. Keluarga menghasilkan uang tahun ini, dan kami menikmatinya di kota Lijiang. Saya benar-benar ingin tinggal di Hotel Egghausen ini dan menikmatinya. Sambil makan, Zhou Lan dengan tegas berkata, Ya, ayah, menurutku ibu benar. Zhong Yunxi mengangguk dengan panik sambil melahap makanannya, dan menjawab. Jika Anda ingin pergi, Anda bisa pergi. Saya pikir Pinnacle Garden sangat bagus. Hotel Egghausen ini mungkin tidak lebih baik dari Pinnacle Garden. Ketika Zhong Kangtai mendengar ini, ekspresinya acuh tak acuh dan asli. Mengatakan kamu otak adalah otak. Aku, Zhou Lan, telah bekerja keras sepanjang hidupku untuk mencuci dan memasak untukmu. Apa salahnya bersenang-senang? Biarkan dia sendiri, sayang, mari kita tunggu dan lihat apakah kita bisa pindah malam ini. Menginap di hotel ini selama 1 malam, oke. Zhou Lan memberi Zhong Kangtai tatapan putih, dan berkata dengan marah. Oke, aku juga pergi. Zhong Yunxi mengangguk dengan tergesa-gesa. Sudah hampir dimakan, jadi ayo pergi sekarang. Zhou Lan melihatnya dan kemudian menyarankan. Bab 1215. Oke, ayo pergi sekarang. Ketika Zhong Yunxi mendengar ini, dia dengan cepat mengambil 2 gigitan lagi, lalu berdiri. Melihat ini, Zhong Kangtai hanya menggelengkan kepalanya. Zhou Lan tidak mengenal Zhong Kangtai, jadi dia membawa Zhong Yunxi dan menuju Hotel Egghausen, sementara Zhong Kangtai tinggal di toko untuk melanjutkan minum teh dan melunasi tagihannya. Bu, Hotel Egghausen ini benar-benar megah, jauh lebih megah dari hotel taman model lama itu. Melihat gedung yang menjulang tinggi di depannya, Zhong Yunxi menghela nafas. Tentu saja, di mana keluarga bibimu tinggal di hotel yang bagus. Zhou Lan berkata dengan puas saat mendengar ini. Dengan mengatakan itu, keduanya memasuki pintu dan berjalan ke meja depan hotel. Halo, apakah ada kamar di sini? Zhou Lan melangkah maju dan bertanya. Maaf Nona, hotel kami sudah penuh sekarang. Petugas meja depan sedikit malu ketika mendengar ini. Jadi begitu. Zhou Lan merasa sedikit menyesal ketika mendengar ini, meskipun dia juga mengira tempat itu penuh, dia masih punya ide untuk mencobanya, sekarang ternyata hotelnya sudah penuh. Kalau begitu sebelum malam ini, bisakah kamu mengosongkan kamar kosong? Zhong Yunxi bertanya. Saya khawatir ini sulit. Kamar atau suite kami pada dasarnya sudah dipesan sebelumnya, dan sebagian besar pelanggan kami datang ke Lijiang untuk berwisata, dan mereka biasanya menginap lebih dari 3 hari. Wanita di meja depan berkata dengan ekspresi minta maaf. Hotel Bintang 5 adalah Hotel Bintang 5. Hotel bagus sekarang penuh dengan orang. Berbeda dengan Pinnacle Garden, masih banyak kamar kosong. Zhou Lan menghela nafas. Apakah wanita ini berbicara tentang Pinnacle Garden di depan?
Wanita di meja depan mendengar omelan Zoulan, jadi dia bertanya. Benar, itu adalah Taman Pinnacle di depan kita. Kami juga bepergian di kota Laijiang. Kerabat kami mengatur agar kami tinggal di Taman Pinnacle itu. Meskipun kami tidak perlu membayarnya. Namun, kami datang ke Laijiang kota menghabiskan uang untuk menikmatinya. Jika Anda ingin hidup, Anda harus tinggal di tempat kelas atas seperti Egghausen Hotel. Zoulan mengoceh tanpa henti. Kerabatmu benar-benar kaya. Setelah mendengar kata-kata Zoulan, wanita meja depan tersenyum kecut. Apa? Zoulan tidak mendengar dengan jelas untuk sementara waktu. Aku bilang kerabatmu sangat kaya. Pinnacle Garden adalah klub hotel bisnis terbaik kami di kota Linjiang. Desain, lingkungan, dan layanan taman klasik sangat bagus. Di waktu normal, akan sulit menemukan kamar. Wanita meja depan tersenyum kecut lagi. Ah, itu Taman Pinnacle di depan, kamu tidak salah, apakah itu hotel bisnis teratas? Zoulan tercengang. Itu benar, Nona, apakah Anda melakukan kesalahan? Lingkungan tempat itu bagus, tetapi dengan kondisi sepupu saya, bagaimana mungkin kami mengatur tempat yang begitu mewah untuk kami? Tidak ada biaya banyak uang. Zhong Yunxi juga cukup bingung. Tidak ada Taman Pinnacle kedua di dekat sini. Taman Pinnacle yang kamu tinggali sekarang dan Taman Pinnacle yang aku sebutkan pasti merupakan Taman Pinnacle yang sama. Karena kamu tinggal di Taman Pinnacle, mengapa kamu ingin puas dengan yang terbaik kedua? Wanita meja depan agak bingung. Apa yang kamu katakan itu benar? Zoulan sedikit bingung. Saya penduduk asli kota Linjiang, dan saya telah berkecimpung di industri perhotelan selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu hotel mana yang lebih mewah. Percayalah, kerabat Anda benar-benar kaya, dan orang biasa benar-benar tidak bisa mampu untuk tinggal di Pinnacle Garden. Wanita meja depan tertawa lagi. Tidak, Miss Sister, berapa biasanya biaya menginap di Pinnacle Garden untuk satu malam? Zhong Yunxi menggelengkan kepalanya dan bertanya lagi. Suite di sana biasanya mulai dari 10.000 sehari. Minimal 10.000. Wanita meja depan berjongkok sejenak, lalu menjawab. Apa? 10.000. Zoulan dan Zhong Yunxi berteriak bersamaan saat mendengar kata-kata itu. Ya, apakah ada masalah dengan ini? Jika Anda tidak percaya, Anda dapat membuka beberapa aplikasi perjalanan atau aplikasi layanan hotel untuk melihatnya. 10.000 malam seharusnya lebih atau kurang. Wanita meja depan menjawab dengan wajah alami. Benarkah? Kalau begitu kami baik-baik saja, terima kasih. Ada keringat dingin di dahi Zoulan, dia menyekanya, lalu menarik Zhong Yunxi keluar dari hotel. Bu, apa yang kamu lakukan berlari begitu cepat? Zhong Yunxi berpegangan tangan, dan berkata dengan cemas. Jangan terburu-buru, memalukan untuk tinggal di sana, tidakkah kamu menemukan bahwa orang-orang di sekitarmu memandang kita seperti orang bodoh? Kata Zoulan dengan marah. Mungkin, kita benar-benar kura-kura darat. Zhong Yunxi memegang telepon, melihat informasi di telepon, dan menghela nafas. Ketika Zoulan mendengar ini, dia melangkah maju untuk memeriksa informasi di ponselnya. Ini benar-benar lebih dari 10.000 suite, ya Tuhan, ada lebih dari 20.000 lebih. Bisakah sebuah hotel semahal itu? Seru Zoulan. Kamu sudah menemukannya sekarang, kita benar-benar kura-kura darat sekarang. Zhong Yunxi sangat terdiam. Tidak, dengan kondisi keluarga sepupumu, dia tidak akan meminta kita untuk membayar pemesanan hotel yang begitu mahal untuk kita. Jantung Zoulan berdetak kencang, dan dia berkata, Bu, bukankah sepupuku mengatakan bahwa kami tidak perlu membayarmu? Kamu tidak tega menilai perut seorang pria terhormat. Zhong Yunxi menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula tidak masalah, mari kita kembali sekarang dan bertanya dengan jelas. Zoulan menyeret Zhong Yunxi menuju restoran lagi. Saat ini, Zhong Kangtai masih minum teh di restoran, dan ketika dia melihat Zoulan bergegas masuk, dia berhenti. Orang tua, apakah kamu sudah membayar tagihannya? Zoulan bertanya. Sudah berakhir, apa yang kamu lakukan dengan tergesa-gesa? Zhong Kangtai tertegun. Pergi, kembali. Zoulan memegang Zhong Kangtai dengan satu tangan dan Zhong Yunxi dengan tangan lainnya, menyeret mereka keluar dari pintu. Untuk apa kau terburu-buru? Zhong Kangtai sedikit terdiam. Hotel yang dipesan Zaitian untuk kami harganya lebih dari 10.000 yuan semalam. Zoulan mengambil poin-poin penting. Apa? Lebih dari 10.000. Apakah kamu melakukan kesalahan? Kata Zhong Kangtai dengan takjub sambil berjalan.
Bagaimana bisa salah? Meja depan Eikhausen Hotel mengatakan bahwa Pinnacle Garden adalah hotel teratas di kota Linjiang, dan harga awalnya setidaknya 10.000 per malam. Selain itu, Yunsi juga memeriksa di internet, dan memang demikian juga 10.000. Zhou Lan mengoceh tanpa henti. Lebih dari 10.000, lebih dari 10.000. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan membayar? Bahkan jika dia tidak membayar, mengingat situasi ekonomi kita tahun ini, bukan berarti kita mampu membayar uang sebanyak itu. Song Kangtai tampak acuh tak acuh dan otentik. Kamu tidak tahu kondisi keuangan keluarganya. Bagaimana mereka bisa membayar 10.000 per malam untuk sebuah kamar? Zhou Lan berbicara dengan tajam. Tapi sepupuku bilang dia sudah membayar kita. Zhong Yunsi sedikit bingung, dan berkata dengan suara rendah. Kamu gadis bodoh, tidak bisakah dia berbohong padamu? Dia bisa mengatakan bahwa dia membeli mobil sewaan itu sebagai miliknya, jadi tidak bisakah dia berbohong kepadamu bahwa dia telah membayar sewa untukmu? Zhou Lan memberi Zhong Yunsi tatapan putih, dan berkata dengan marah. Bab 1216. Kurasa sepupuku tidak seperti itu. Apa kita salah paham dengannya? Dulu dia miskin, mungkin dia kaya sekarang. Zhong Yunsi sedikit tidak puas dengan keasliannya, dia telah mengenal Long Zaitian sejak dia masih sangat muda, tetapi ingatannya sedikit kabur karena terlalu lama. Tetapi dalam ingatannya yang samar, sepupu ini masih orang yang sangat ramah. Meski bertahun-tahun telah berlalu, dia percaya bahwa beberapa hal terukir di tulangnya dan tidak akan berubah. Apa yang kamu tahu, bocah cilik? Kamu tahu wajahnya tapi tidak tahu hatinya, kata Zhou Lan dengan marah. Zhong Yunsi hanya menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak melanjutkan berbicara. 7 atau 8 menit kemudian, mereka bertiga kembali ke Taman Pinnacle, dan Zhou Lan pergi ke meja depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Halo, ada apa? Ketika wanita meja depan melihat mereka bertiga, dia bertanya dengan senyum di wajahnya. Yah, saya ingin bertanya, berapa harga suite saya untuk satu malam? Zhou Lan mengeluarkan kartu kamarnya dan bertanya. Ini adalah suite tingkat atas kami di Pinnacle Garden. Biasanya harganya 188,881. Sekarang tahun baru Imlek, waktu khusus, dan acara, harganya hanya 158,881 malam. Resepsionis melihat kartu kamar Zhou Lan, dan berkata, kalau begitu bantu saya mencari tahu berapa banyak kerabat saya membayar saya untuk malam itu. Kata Zhou Lan lagi. Oke, tunggu. Ketika wanita meja depan mendengar kata-kata itu, dia mengambil kartu kamar dan menggeseknya. Nyonya, Anda punya waktu 7 hari untuk membayar sementara kartu ini. Setelah beberapa saat, wanita meja depan berkata lagi. 7 hari. Itu artinya kita tinggal di sini selama 7 hari, lalu kita tidak perlu membayar ekstra, kan? Ketika Zhou Lan mendengar ini, dia tidak dapat mempercayainya, dan memastikannya lagi. Ya, tidak akan ada biaya tambahan. Wanita meja depan tertawa. Aku sudah mengatakan semuanya, kamu adalah hati seorang penjahat dan perut seorang pria. Kata Zhong Kangtai dengan marah. Ya, bukankah penjahat itu aku? Zhou Lan memberi Zhong Kangtai tatapan putih. Oke, ayo kita kembali. Aku lelah setelah menempuh perjalanan jauh hari ini. Kata Zhong Kangtai. Tunggu sebentar, kataku, 16.100 malam itu mahal sekali. Layanan seperti apa yang bisa kita nikmati, bukan hanya tidur satu malam. Zhou Lan memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya. Di tempat kami, 3 kali sehari sudah termasuk, dan harga setiap makan tidak kurang dari 3.000 yuan. Selain itu, kami memiliki resor mata air panas terbaik di belakang kami yang tidak terbuka untuk umum, menyediakan pelanggan dengan layanan check-in paling nyaman. Wanita di meja depan tersenyum otentik. Gaya seperti itu. Zhou Lan menghela nafas. Wah, kelihatannya sangat menyenangkan. Zhong Yunsi berkata dengan gembira saat mendengar ini. Oke, ayo pergi, apakah kamu puas sekarang? Zhong Kangtai menarik lengan baju Zhou Lan dan berkata dengan marah. Bukankah ini harus dikonfirmasi? Setelah Zhou Lan mengatakan sesuatu, dia pergi lebih dulu. Zhong Kangtai juga menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu, dan mengikuti. Pada pukul 4 sore, di depan villa di puncak Gunung Yunlan, beberapa pekerja masuk dan keluar dari kesempatan yang baik, lalu memindahkan beberapa jeruk. Melihat beberapa jeruk yang ditempatkan di aula, Long Defu cukup puas. Kalian bisa saja membuang-buang, begitu banyak jeruk, tidak tahu berapa harganya.
Li Ping berkata dengan marah. Ini bukan uang saya, ini uang Laogu. Dari mana saya mendapatkan uang itu? Uang keluarga kami tidak semuanya dengan Anda. Kami mengatakan tahun lalu bahwa kami menanam bunga di gunung belakang, tetapi kami belum melakukannya. Itu awal tahun baru ini akan segera dimulai, kami berdua kuat secara fisik, kami dapat bekerja lebih keras, kami dapat menghasilkan uang, dan penderitaan kami berkurang. Long Defu melipat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Setelah berbicara begitu lama, kamu masih belum mengerti. Li Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, Mertua, jangan bilang, jika kamu benar-benar menanam bunga di gunung belakang, menurutku itu bagus. Orang ini sudah tua, dan sangat cocok untuk membuang bunga dan tanaman. Gu Yunsan juga tersenyum. Aku juga berpikir begitu. Kamu mengatakan bahwa wanita tua itu dan aku telah membuang-buang ladang sepanjang hidup kita, dan kita cocok untuk membuang-buang ladang ketika kita sudah tua. Long Defu tertawa ketika mendengar itu. Hei, Bu, apakah kamu ingin aku membantu? Jika kamu tidak menginginkan bantuanku, aku akan kembali ke kamarku. Di dapur, suara Long Yuner terdengar. Itu hanya kembali ke kamar sepanjang hari. Apakah kamu menetaskan telur di kamar? Ketika Li Ping mendengar ini, dia berkata dengan marah. Tidak apa-apa, apalagi yang bisa saya lakukan, saya tidak suka menonton TV, tapi saya akan kembali ke kamar saya sedang belajar. Kata Long Yuner lagi. Kamu masih harus sibuk saat ini. Aku tidak peduli kamu belajar atau tidak. Aku akan membicarakannya hari ini setelah membantumu dulu. Kamu tidak mau belajar dari kakakmu. Kakakmu sibuk dengan Anda begitu lama, dan saya belum pernah melihat Anda berbicara begitu banyak. Li Ping melanjutkan. Oke, aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia berhenti berbicara. Bu, aku hampir sibuk, jadi aku akan menjemput gadis kecil gendut itu dan yang lainnya. Long Zaitian adalah Tao lagi. Jangan khawatir, makan malam paling tidak lewat jam 6. Keluarga sudah berkumpul kembali hari ini, jadi kita harus memasak beberapa hidangan lagi agar semua orang kenyang. Ketika Li Ping mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Aku tidak masalah dengan itu. Long Zaitian hanya tersenyum. Mereka semua mengatakan bahwa kamu pandai memasak dan hidangan yang kamu masak enak, jadi kamu harus memasak lebih banyak. Li Ping berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Long Zaitian setuju. Saat ini, suara mobil terdengar dari luar, dan beberapa orang datang sambil berbicara dan tertawa. Paman, kakak laki-laki, aku membawa Xiao Lu dan Paman Baili. Saat ini, suara Linsi datang. Linsi, aku tidak membicarakanmu. Kamu memanggil kakak laki-laki Long Zaitian, mengapa kamu memanggilku Paman Baili? Apakah Long Zaitian dan aku jauh lebih tua? Ketika Baili Wuqiu mendengar kata-kata ini, dia sangat tidak senang. Tapi dia memang paman dalam hal senioritas. Mendengar ini, Linsi menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Kakak Baili, jangan marah, kamu adalah kakakku, saudari si tidak masuk akal, jangan pedulikan. Mendengar kata-kata itu, Gu Yimi merangkul bahu Baili Wuqiu, berbicara dengan penuh kasih sayang. Masih anakmu yang akan datang ke masalah, mulut ini, bla bla bla, pencuri akan mengatakannya. Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, cukup puas dan otentik. Halo Paman, Bibi, Paman Long, dan kakak ipar. Ketika Tuan Xiaoer memasuki pintu, dia berteriak dengan sangat sopan, dan semua orang menanggapi sapaannya. Hei, idiot, aku menemukan bahwa kamu tidak sebodoh sebelumnya, dan kamu telah tumbuh sangat tinggi. Gu Yimi memandang Tuan Xiaoer dan bercanda. Kamu idiot kedua. Ketika Tuan Xiaoer mendengar kata-kata ini, dia merasa sangat jahat, dan berkata dengan sangat marah. Bukankah kamu idiot kedua? Gu Yimi melanjutkan. Apakah kamu ingin keluar dan bertarung, siapapun yang kalah adalah orang bodoh kedua. Tuan Xiaoer terus berbicara dengan marah. Hei, jangan, kalian berdua adalah monster. Bahkan jika aku membunuhmu, kamu masih bisa melukaiku. Kamu adalah monster yang beracun. Mendengar kata-kata itu, Gu Yimi dengan cepat melambaikan tangannya. Kalau begitu diamlah, kau benar-benar menyebalkan. Tuan Xiaoer berkata dengan marah. Bab 1217. Sementara semua orang berbicara, dua lelaki tua masuk dari luar. Wang Sisi, Dong Bing, menemui Tuan, dan ucapkan selamat tahun baru kepada tuannya.
Dua orang tua yang masuk secara alami adalah Wang Zizi dan Dong Bingying. Mereka awalnya datang ke sini bersama Bai Li Wuqiu. Dia melakukan upacara kuno dasia ke rumah tuannya, sangat anggun dan otentik. Wang Zizi, Dong Bingying. Mengapa ini terdengar familiar? Long Defu berdiri dan membalas hormat, tapi dia sedikit bingung. Wang Zizi, ahli kaligrafi hebat kami Wang Zizi di Dacia, hei, saya telah melihatnya, saya telah melihat fotonya, persis sama dengan fotonya. Anda benar-benar ahli kaligrafi hebat kami Wang Zizi. Lagi pula, Gu Yunsan lebih berpengetahuan, dia memandang Wang Zizi dengan hati-hati, dan berkata dengan sedikit bersemangat. Reputasi hanyalah nama palsu, itu menyanjung. Wang Zizi menangkupkan tangannya sedikit. Pada saat ini, Long Zaitian juga keluar dari dapur melihat Long Zaitian, kedua lelaki tua itu memujanya. Wang Zizi telah melihat Tuan Long. Dong Bingying telah melihat Tuan Long. Kedua lelaki tua itu adalah penganut Tao. Ini rumahku, panggil saja aku Zaitian. Long Zaitian berkata dengan tenang. Bagaimana saya bisa melakukan itu, aturannya tidak bisa dilanggar. Hanya saja Long Zun ada di rumah, dan dia juga seorang suami rumah, pria yang baik, hahaha. Wang Zizi bercanda. Wang tua, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak takut dengan keluargamu juga? Dong Bing tertawa. Pada saat ini, Gu Qinglian juga turun dari atas sambil menggendong Long Xiaoxi. Tuan Wang, Tuan Dong, Tuan Baili, halo. Gu Qinglian tersenyum sedikit dan berkata kepada semua orang. Bu baik juga, ini harusnya putri yang mulia, kan? Wang Zizi juga menyapa, ketika dia melihat Gu Qinglian dan Long Zaitian, dia sengaja berdiri untuk menunjukkan rasa hormatnya. Sapa kakek. Gu Qinglian berkata kepada Long Xiaoxi. Halo, kakek. Teriak Long Xiaoxi dengan manis. Oke, hahaha. Wang Zizi sangat senang, dia mengeluarkan tubuhnya dan mengeluarkan sebuah amplop merah besar. Hati-hati, buat anak-anak senang, terimalah dengan baik. Wang Zizi memberikan amplop merah itu kepada Long Xiaoxi. Ini milik kakekmu Dong. Dong Bingying mengikuti dan memberi Long Xiaoxi amplop merah. Kedua amplop merah ini tumpukan tebal, dan uangnya diperkirakan cukup banyak. Dua tuan tua, kamu terlalu sopan, terlalu banyak, apa yang dilakukan anak-anak dengan begitu banyak uang? Melihat ini, Gu Qinglian buru-buru berkata. Hei, jangan menolak, ini hadiah kecil dari kami untuk anak-anak, dan ini juga sedikit pemikiran. Wang Zizi dengan cepat berkata lagi. Terima kasih dua kakek. Gu Qinglian berkata pada Long Xiaoxi lagi. Terima kasih dua kakek. Long Xiaoxi berteriak lagi. Wang Zizi sangat antusias, Gu Qinglian tidak punya pilihan selain menerimanya karena kebaikannya. Dua amplop merah ini, setidaknya satu bernilai 2.000 yuan. Kedua kakek itu memberikan amplop merah yang begitu besar, jadi aku, kakek Qin, tidak akan memberikan amplop merah. Aku akan memberimu sesuatu yang lain. Pada saat ini, Qin Yuanlin datang dengan 3 orang, salah satunya adalah Qin Xiaomeng, dan seorang wanita berusia 50-an dengan wajah ramah dan sikap anggun, dan yang lainnya memegang kotak brokat, yang seharusnya menjadi pengurus rumah tangga Qin Yuanlin. Ketua Qin juga ada di sini. Ketika Gu Qinglian melihat ini, dia setuju. Wang tua, tetua Dong, aku tahu kamu akan datang ke kota Linjiang, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Qin Yuanlin juga setuju saat melihat Wang Zizi dan Dong Bingying. Ayo, ini adalah hadiah tahun baru dari kakek Qin. Seekor babi emas yang terbuat dari emas murni. Kakek Qin berharap kamu cepat besar dan menjadi babi kecil yang gemuk. Qin Yuanlin mengeluarkan benda berat dari kotak brokat dan menggantungnya di leher Long Xiaoxi. Hei, ini sangat berat, aku tidak ingin gemuk. Teriak Long Xiaoxi, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Ketua Qin, Anda menghabiskan terlalu banyak uang. Berapa harganya untuk emas murni seberat itu? Gu Qinglian berkata dengan agak malu, semuanya ada di sana-sini, babi emas ini beratnya setidaknya setengah kati, terlalu kaya. Sial, uang kecil apa ini keberuntungan, babi emas dan babi emas, betapa menguntungkannya itu. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia melambaikan tangannya. Ketua Qin, Anda belum memperkenalkan yang ini. Ketika Gu Qinglian melihat wanita baik hati berdiri di samping Qin Xiaomeng, dia berkata. Ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkan, ini Zhuo Jingye Xinru, dan ini putriku Qin Xiaomeng. Qin Yuanlin memperkenalkan. Tuan-tuan, halo.
Ye Xinru dan Qin Xiaomeng saling menyapa dengan senyuman, sangat anggun dan otentik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga membalas hormat mereka satu demi satu. Nenek datang terburu-buru, jadi aku tidak menyiapkan apa-apa, aku hanya bisa membungkusmu dengan amplop merah. Ye Xinru berjalan dan memberikan amplop merah tebal lainnya, yang lebih berat daripada milik Wang Zizi dan Dong Bingying. Hei, yang ini juga sangat berat. Long Xiaoxi berkata dengan heran. Terima kasih nenek. Teriak Long Xiaoxi. Ada banyak benda di tubuh Long Xiaoxi, jadi Gu Qinglian hanya bisa meletakkannya di tanah. Itu emas atau uang, satu kata, vulgar. Saat ini, Baili Wuqiu berdiri. Ketika Wang Zizi dan Dong Bingying mendengar kata-kata itu, mereka berdua tidak bisa menahan tawa, seolah-olah mereka tahu bahwa tidak ada yang perlu ditanyakan dan mereka ingin berpura-pura menjadi X. Kakak Baili, kamu sangat kuat, tapi katakan padaku, hadiah apa yang kamu bawa? Mendengar kata-kata itu, Guimi berkata sambil terkekeh. Bodoh, perbesar dan pindahkan barang-barang yang kita bawa. Baili Wuqiu berkata kepada Tuan Xiaoer. Oke sekarang. Mendengar ini, Tuan Xiaoer keluar, dan setelah beberapa saat, dia masuk dengan membawa sekarung barang, sepertinya karung itu berisi kotak yang agak besar, setengah tinggi seseorang. Semua orang mengelilingi kotak itu dengan rasa ingin tahu, dan melihat bahwa Tuan Xiaoer membuka kotak kayu itu. Ada ruang besar di dalam kotak kayu itu, dan bagian bawah serta sekeliling kotak kayu itu dilapisi dengan jerami lembut. Selain itu, ada lebih dari selusin kotak kecil di dalam kotak kayu, yang seharusnya menampung banyak barang. Menyingkirkan sedotan, saya melihat ukiran batu giok mengungkapkan wajah aslinya. Tuan Xiaoer dengan hati-hati mengeluarkan ukiran batu giok itu dan meletakkannya di tanah yang telah dilapisi jerami. Hei, ini ukiran batu giok. Luar biasa. Sepertinya ukiran batu giok ini sangat terampil, dan bahannya juga luar biasa. Menurutku, kualitas batu giok ini seharusnya hijau kaisar. Qin Yuanlin melihat sekeliling ukiran batu giok, mendesah lagi dan lagi. Wang Zizi dan Dong Bingying sudah lama mengetahui apa yang disebut langkah besar Baili Wuqiu, tetapi pada saat ini, mereka hanya diam-diam menyaksikan Baili Wuqiu berpura-pura agresif. Ketua Qin memiliki mata yang bagus. Ini adalah hijau kaisar yang paling berharga. Saya menghabiskan banyak hari dan malam bekerja keras untuk mengukir ukiran giok ini. Selain ukiran giok ini, saya juga mengukirnya dari potongan hijau zamrud yang sama. Saya membuat lebih dari selusin perhiasan, termasuk gelang giok, cincin jari, anting-anting, liontin giok, dan sebagainya. Baili Wuqiu memperkenalkan diri dengan puas. Kaisar hijau, luar biasa. Ini harta yang langka. Benar-benar tidak buruk. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Baili, apa nama ukiran batu giok ini? Qin Yuanlin mengacungkan jempol dan bertanya lagi. Bab 1218. Berbicara tentang olah terkenal, sungguh menakjubkan. Silakan lihat, semuanya, pada ukiran batu giok ini, ada semua anak yang naif. Saya secara khusus memberi ukiran batu giok ini nama yang dominan, yang disebut Fang Zun, 100 putra dan 1000 cucu kaisar. Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan memperkenalkannya dengan bangga. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Fang Zun, 1000 cucu dari 100 putra kaisar, memang mendominasi, menyiratkan bahwa keluarga majikan berkembang pesat dan penuh dengan anak cucu. Ketika Wang Zizi mendengar kata-kata itu adalah Tao lagi. Itu benar-benar arti yang bagus, tapi aku tidak tahu apakah Nona Gu mau memiliki begitu banyak bayi, hahaha. Qin Yuanlin juga bercanda bahwa Gu Qinglian, yang berdiri di samping Long Zaitian, mau tidak mau tersipu. Selain Fang Zun ini, saya juga membuat 18 perhiasan kecil, termasuk gelang giok, jari giok, dan giok ruis, liontin, anting-anting, semuanya ada di dalamnya. Sepasang gelang giok ini khusus diberikan kepada kamu. Kakak iparku mengeluarkannya, dan anak anjing ini diambil untuk Nona Xiaoxi. Selain itu, aku akan mengambil sepotong liontin giok, dan keluargamu dapat membagikannya di antara mereka sendiri. Baili Wuqiu memperkenalkan mereka satu persatu. Tuan Baili, di mana Anda menemukan bahan-bahan untuk benda-benda ini? Barang-barang itu langka di dunia hijau kaisar ini, dan harganya tidak murah. Dibandingkan dengan hadiah Anda, hadiah saya tampaknya terlalu lusuh. Qin Yuanlin sangat terkejut dan berkata, pengerjaan barang giok ini dan bahan yang digunakan mungkin tidak dapat diturunkan hingga puluhan juta atau ratusan juta. Satu zamrud dapat mengeluarkan banyak hal,
terlihat bahwa ukuran hijau kaisar cukup menakutkan. Sial, Ketua Qin, hijau kaisar ini adalah sesuatu dari Raja Naga. Bocah Bailey baru saja meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Dia bahkan mengambil sendiri liontin giok. Sekarang dia telah menghasilkan banyak uang. Ketika Wang Zizi mendengar kata-kata Qin Yuanlin, dia menjelaskan. Jadi begitu. Qin Yuanlin akhirnya mengerti. Tuan Longzun, saya paling mengagumi tulisan tangan Anda dan keahlian giok Bailey Boy. Kalau tidak, saya akan mengambil sepotong kecil dari sini dan memberi Anda uang sesuai dengan harga pasar. Wang Zizi menyarankan lagi. Kamu bisa mengambil apapun yang kamu mau, dan kamu tidak butuh uang. Long Zaitian tidak peduli, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana ini bisa dilakukan? Dunia hijau kaisar ini sangat langka sehingga Anda tidak dapat memintanya. Uang tidak dapat mengukurnya sama sekali. Anda harus memberikan uang. Itu saja. Saya ingin sepasang anting giok ini. Saya akan mengambilnya seharga 300.000 yuan. Ketika saya kembali ke ibu kota kekaisaran kali ini, saya harus memberikan beberapa hadiah yang dibawa oleh istri saya. Wang Zizi sangat antusias dan otentik. Karena itu masalahnya, tidak apa-apa. Long Zaitian bukanlah orang munafik, jadi dia langsung setuju. Tuan Long, saya juga akan memilih 2 untuk dikoleksi. Qin Yuanlin juga berbicara dengan penuh minat. Tidak apa-apa, uang atau sesuatu, kamu bisa memberikannya sesukamu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum ringan. Di bawah operasi seperti itu, Dong Bingying juga mengambil salah satunya, dan membayar banyak uang, pada dasarnya jauh lebih tinggi dari harga pasar. Semuanya, seperti yang kita semua tahu, Tuan kita Wang Zizi adalah penguasa lingkaran kaligrafi Daxia kita. Hari ini adalah tahun ke-30 lagi. Saya punya usul. Kurung siku tutup. Qin Yuanlin berbicara kepada semua orang lagi. Usul apa? Semua orang sedikit penasaran. Usulannya adalah untuk menyarankan agar Tuan Wang menulis bait festival musim semi untuk rumah keluarga Long kami. Qin Yuanlin berkata lagi. Bagus. Saya sudah lama ingin melihat tulisan Tuan Wang dengan mata kepala sendiri. Itu bagus, saya pikir tidak apa-apa. Ayo tulis satu, tulisan Tuan Wang pasti sangat berharga. Semua orang setuju, dan Wang Zizi tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Wang tua, bagaimana menurutmu? Qin Yuanlin bertanya lagi. Karena semua orang sangat bahagia hari ini, saya tidak bisa merusak minat semua orang, jadi saya akan menulis. Mendengar ini, Wang Zizi tertawa terbahak-bahak. Xiao Meng, minta seseorang untuk membawa koleksi kertas, pena, tinta, dan batu tinta saya. Saya memiliki batu tinta, harta langka, yang cocok untuk Tuan Wang. Qin Yuanlin berkata lagi. Baik. Ketika Qin Xiaomeng mendengar ini, dia menoleh dan menuju rumahnya. Karena itu masalahnya, saya harus melihatnya dengan hati-hati. Saya tidak pernah menggunakan batu tinta yang mahal seumur hidup saya. Ketika Wang Zizi mendengar kata-kata itu, dia tertawa. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di rumah. Ada yang harus aku lakukan. Ayo kita keluar dulu. Long Zaitian berkata kepada semua orang. Tuan Long ada sesuatu yang harus dilakukan, sibuk saja, kami tidak akan sopan. Kata Qin Yuanlin sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tersenyum, lalu pergi, dan keluar dengan mobilnya. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, sekitar 5 atau 6 menit kemudian, Qin Xiaomeng akhirnya membawa kertas, pena, tinta, dan batu tinta bersama para pelayannya, dan meletakkannya di aula villa. Aula villa awalnya sangat besar, cukup untuk mereka. Ayah, ini barang-barangnya. Qin Xiaomeng masuk dan mengarahkan para pelayan untuk menyimpan barang-barang itu. Sekelompok pelayan dari keluarga Qin juga menunggu dengan penuh perhatian. Tuan Wang, bagaimana? Mari kita mulai. Setelah semuanya diatur dengan baik, Qin Yuanlin adalah jalan menuju Wangxi. Aku sedang berpikir tentang apa yang harus ditulis lebih baik. Wang Zizi membelai janggut abu-abunya, seolah menunjuk. Tentu saja Tuan Wang bisa menulis apapun yang dia mau, kalau untuk Tuan Long. Qin Yuanlin tertawa. Kalau begitu aku akan membodohi diriku sendiri. Wang Zizi melangkah maju, mengambil pena, menyeduh sebentar di atas kertas nasi, lalu mulai menulis. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga memperhatikan dengan seksama. Tidak lama kemudian, Wang Zizi menulis bait pertama, yang berbunyi, langit dan bumi akan kembali ke vitalitasnya dalam 100 tahun. Langit dan bumi telah mendapatkan kembali vitalitasnya dalam 100 tahun.
Bait ini bagus, megah, dan bergelombang. Qin Yuanlin memuji. Kaligrafi yang bagus, kaligrafi ini sangat indah, penanya seperti ular, kuat dan tegas. Gu Yunsan melihatnya, cahaya keemasan melintas di matanya, dan dia juga memuji. Melihat ini, Long Defu juga mengangguk. Tidak buruk, dunia telah mendapatkan kembali vitalitasnya selama 100 tahun. Di tahun baru, Daxia kita juga harus mendapatkan kembali vitalitasnya dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Keluarga kecil setiap orang harus mendapatkan kembali vitalitas mereka dan penuh vitalitas. Baili Wuqiu juga memuji dengan kagum, jarang dia tidak mengajukan argumen. Pada saat ini, Wang Zizi menulis bait kedua lagi, dan bait kedua berkata, satukan gunung dan sungai dan berdamai. Mempersatukan gunung dan sungai itu damai dan megah. Yang ini bahkan lebih megah. Yang tersirat, penuh pikiran dan toleransi. Luar biasa, luar biasa. Qin Yuanlin terus mengagumi. Di Daxia hari ini, tampaknya negara itu makmur, tetapi kenyataannya, hati orang terbagi dan orang-orang mabuk. Gunung dan sungai di sini bukan hanya gunung dan sungai di dalam wilayah Xia besar, tetapi juga gunung dan sungai di hati rakyat. Gunung dan sungai di hati rakyat perlu lebih dipersatukan. Baili Wuqiu mengangguk dan berkomentar. Memang sangat berarti. Bait ini, melihat semua orang dari keluarga kecil, dermawan, berwawasan luas, dan ambisius. Bisa dikatakan sangat bagus. Gu Yunsan juga memuji. Ketua Qin, masih ada persetujuan horizontal, mohon berikan persetujuan horizontal. Wang Zizi memandang Qin Yuanlin, melengkungkan tangannya dan berkata. Bab 1219. Itu ujian untukku. Qin Yuanlin menyentuh dagunya saat mendengar kata-kata itu. Bagaimana kalau membuat negara kaya dan rakyatnya kuat? Saat ini, Ye Xinru berbicara. Hei, ini sepertinya sedikit lelucon. Menurutku, Guo Minan, yang sepadan dengan Sang Xialian ini. Qin Yuanlin melambaikan tangannya saat mendengar kata-kata itu. Negara damai dan rakyatnya aman, lalu negara damai dan rakyatnya aman. Ketika Wang Zizi mendengar kata-kata itu, dia mengusap kuasnya dan menulis 4 huruf besar. Dengan cara ini, sepasang bait festival musim semi yang lengkap keluar. Tuan Long, sepasang bait festival musim semi ini diberikan kepada keluarga Anda untuk mengungkapkan sedikit isi hati kami. Mengenai nilai bait ini, kata-kata lelaki tua itu masih bernilai sedikit uang di Daxia. Wang Zizi berkata pada Long Defu lagi. Terima kasih, Tuan Wang, maka saya akan menerimanya untuk Gouzi. Bolehkah saya bertanya, berapa harga dari kata ini? Long Defu sedikit bersemangat ketika mendengar ini. Tuan Long, kata-kata Tuan Wang tidak umum di Daxia kita. Begitu muncul di pasar, kata-kata itu akan segera dilelang, dan harganya pada dasarnya akan lebih dari 1 juta. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia berkata demikian. Begitu mahal. Ketika Long Defu mendengar kata-kata ini, dia langsung terkejut. 1 juta adalah harga terendah, dan mungkin lebih mahal. Qin Yuanlin berkata lagi. Kalau begitu aku tidak bisa menerima ini. Kamu memberikannya pada Xiao Tian. Itu terlalu berharga. Sebagai seorang ayah, aku tidak bisa membuat keputusan. Long Defu menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Tuan Tua Wang, jika Anda tidak menunggu sampai Zai Tian kembali, Anda dapat memberikannya sendiri, dan dia akan menginginkannya jika dia menginginkannya. Gu Qinglian juga berkata. Apa yang dikhawatirkan Long Defu, Gu Qinglian mengerti di dalam hatinya, lagi pula, harga lebih dari 1 juta bukanlah hadiah biasa. Tidak apa-apa, mari kita taruh kata-kata di sini dulu, hahaha. Wang Zizi tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu juga terdengar suara mobil datang dari luar. Jelas, Long Zaitian telah kembali, dan dia akan menjemput gadis kecil gendut itu. Keluarga gadis kecil gendut itu tidak jauh dari sini, itu hanya 10 menit berkendara, jadi cepatlah, hanya butuh 20 menit untuk bola-balik. Yo, Cao datang, pasti Tuan Long. Ketika Qin Yuanlin mendengar suara mobil, dia berbicara kepada semua orang. Saat ini, Long Zaitian datang dengan 2 anak, 1 besar dan 1 kecil, dan seorang wanita tua masih ditopang di tangannya. Pelan-pelan, Bu. Long Zaitian itu berada di jalannya. Xiao Tian, jangan bantu aku bisa berjalan, jangan anggap aku sudah tua, aku sangat gesit. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Halo kakek, nenek, adik ipar, dan juga, tuan kecil. Song Yating masuk, berteriak dengan sangat sopan,
dan akhirnya matanya tertuju pada Guimi, dan dia juga menyapa. Murid kecil, ini pamanmu, bernama Paman Bailey. Saat Guimi mendengar kata-kata itu, dia berkata pada Song Yating. Halo, Guru. Song Yating berteriak lagi. Tuan apa? Guimi, anak laki-laki, apakah aku satu generasi denganmu? Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, sangat terdiam dan otentik. Tidak, bukankah aku memanggilmu kakak Bailey? Kamu adalah kakak laki-lakiku, dan muridku tidak boleh memanggilmu paman. Apakah itu masalah? Kalau tidak, aku harus memanggilmu tuan. Guimi bersujud pada biji melon dan berkata dengan tegas. Sepertinya masuk akal. Jika kamu memanggilku tuan, bukankah kamu akan memanggilku tua? Tidak, tidak, sama sekali tidak. Kalau begitu paman, panggil saja paman, dan kamu bisa memanggilku lagi. Bailey Wuqiu berpikir sejenak, lalu mengoceh. Halo, Guru. Teriak Song Yating. Hei, kamu juga baik. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu dan setuju. Setelah Song Yating selesai menyapa, gadis kecil gendut itu juga sedikit membungkuk kepada orang-orang, ini caranya menyapa orang. Dia tidak bisa berbicara, dia menyapa semua orang. Long Zaitian meraih tangan kecil gadis gemuk itu, dan tertawa. Gadis gendut sangat sopan, datanglah ke kakek, kakek akan memberimu amplop merah. Wang Zizi membelai janggutnya dan tertawa. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah ibu dari rekan seperjuangan saya. Anak ini adalah anak angkatnya, gadis pang kecil. Ayahnya adalah prajurit setia kerajaan kita. Ada juga yang ini, namanya Song Yating, dan orang tuanya juga prajurit setia kekaisaran, dan sekarang dia belajar di bawah Xiaolu. Keinginannya adalah mengikuti orang tuanya, berharap dapat berkontribusi pada negara dan masyarakat. Long Zaitian berdiri di depan semua orang, dan berkata lagi. Hai, yang di sana. Wanita tua itu berkata dengan senyum di wajahnya. Keluarga penuh kesetiaan, yang mengagumkan. Daxia memiliki kedamaian hari ini, dan orang-orang yang setia dan pemberani di perbatasan selatan sangat diperlukan. Mendengar ini, Wang Zizi berdiri dengan kagum. Kakak, silakan duduk. Wang Zizi berkata lagi. Terima kasih. Wanita tua itu tersenyum ramah ketika mendengar kata-kata itu. Long Zun selalu bersimpati. Daxia yang hanya membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Di Daxia yang agung saat ini, orang kaya menganggap nyawa manusia bukan apa-apa. Bahkan lebih penting bagi seseorang seperti Long Zun Sam untuk berdiri, menyapu dunia, dan mengembalikan kebenaran dunia. Wang Zizi sangat murah hati dan otentik. Tuan Wang serius. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Hei, hal-hal ini tidak boleh dilakukan olehmu. Seseorang berada di posisi dan tidak mencari posisi. Bagaimanapun, jemaah akan mengkhianati kerabatnya. Wang Zizi melambaikan tangannya lagi. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya tersenyum tipis. Apa bait ini? Melihat bait di atas meja, Long Zaitian bertanya lagi. Ini adalah hadiah kecil dari saya untuk keluarga lama Anda. Jika Tuan Long menyukainya, Anda dapat menggantungnya di depan pintu untuk mengungkapkan sedikit ambisi dan harapan Anda. Wang Zizi berkata lagi. Tulisan tangan Tuan Wang bisa dikatakan bernilai $1000. Beraninya saya menerima hadiah yang begitu murah hati. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum kecut lagi. Kata-kata Tuan Long Zun salah. Tidak peduli seberapa bagus kata-katanya, tidak peduli seberapa bagus baitnya, itu tidak cukup untuk merusak pintu Anda. Terima saja bantuan kecil ini dari saya. Ketika Wang Zizi mendengar kata-kata itu adalah Tao lagi. Tidak apa-apa. Karena itu keinginan Tuan Wang, aku akan menerimanya. Lin Si, simpanlah. Jika kamu punya waktu, bingkai foto ini dan gantung di depan gerbang. Long Zaitian berkata kepada Lin Si. Oke, kakak. Lin Si mendengar kata-kata itu dan berjalan mendekat. Terima kasih, Long Zun. Wang Zizi melengkungkan tangannya, lalu berkata. Hari ini kita berkumpul bersama, dan aku ingin menulis bait lagi untuk kakak perempuan ini. Aku tidak bisa melakukan semuanya sendiri seperti Long Zun, tapi aku masih bisa menulis bait. Wang Zizi memikirkannya lagi, dan akhirnya berkata. Saya kira demikian. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia berkata demikian. Long Defu dan Gu Yunsan juga sedikit mengangguk saat mendengar kata-kata itu. Selama Tuan Wang bersedia, tentu saja itu mungkin. Tulisan tangan Tuan Wang bernilai 1000 emas.
Jika tulisan tangan seperti itu diberikan kepada wanita tua itu, apakah dia menyimpannya atau menjualnya untuk uang, untuk keluarga mereka? Itu semua sangat membantu. Long Zaitian tersenyum lagi. Bab 1220. Tapi apa yang harus ditulis? Itulah pertanyaannya. Qin Yuanlin menyentuh dagunya dan bertanya. Aku sudah memilikinya di hatiku. Wang Zizi terlihat percaya diri, jadi dia mengambil pena dan mulai menulis. Bait pertama berbunyi, 3 karakter diberkati, dan darah akan bertahan selama ribuan tahun. 3 karakter itu ramah, dan darahnya penuh dengan darah selama ribuan tahun. Itu adalah bait yang bagus, penuh darah, dan membunuh. Qin Yuanlin memuji. 3 kata ini telah menerima rahmat, siapa yang telah menerima rahmat, rahmat dari guru suci saat ini. Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, jadi dia berjalan mendekat, melihat tulisan di kertas putih, dan bertanya. Tentu saja tidak, itu adalah bantuan dari Long Zun, bantuan dari Long Zun untuk Daxia, untuk orang-orang. Apa itu guru suci? Ketika Wang Zizi mendengar kata-kata itu, ekspresinya serius, dan dia menjentikkan lengan bajunya, sedikit tidak senang. Kata-kata Tuan Wang terlalu menyanjung menantu saya. Gu Yunsan berdiri, sedikit terkejut dan otentik. Zaitian itu hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa menerima sanjungan seperti itu dari Tuan Wang? Long Defu juga sangat terkejut karena dia bisa mengerti arti kata-kata Wang Zizi. Tidak, kakak layak mendapatkannya. Ketika Lin Si mendengar ini, dia berkata dengan dingin. Kedua tetua, saya, Wang Zizi, dapat dianggap sebagai orang dengan prinsip dan integritas. Orang luar mengatakan bahwa mata saya lebih tinggi dari atas, tetapi Long Zun adalah salah satu dari sedikit orang yang mengagumi saya dalam hidup ini. Jadi, bagaimana apakah dia tidak mampu membeli kata-kata saya ini? Wang Zizi membelai janggutnya dan tertawa terbahak-bahak. Tuan tua Wang masih berlebihan. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Oke, aku akan menulis bait berikutnya. Wang Zizi menahan ekspresinya, dan mulai menulis lagi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka memusatkan perhatian mereka dan bertanya-tanya bait kedua seperti apa yang layak untuk bait pertama ini. Pena Wang Zizi bergerak, dan bait kedua berbunyi, kesetiaan dan keberanian sepanjang hidup, dan prinsip keabadian. Oke, itu benar-benar membuat darahku mendidih, kesetiaan dan keberanian seumur hidup, prinsip abadi. Melihat ini, Qin Yuanlin bertepuk tangan dengan keras. Bagus, aku bisa merasakan darah di wajahku. Saat Gu Yunsan melihat ini, dia juga mengaguminya. Meskipun saya tidak memiliki banyak budaya, saya bisa merasakan kesombongan. Ketiga karakter itu diberkati, dan darahnya akan bertahan selama ribuan tahun. Saya akan setia dan berani sepanjang hidup saya, dan saya akan selalu mengikuti aturan leluhur. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia juga memuji. Tidak buruk, bagus, luar biasa. Dong Bing juga menghela nafas. Siapa kesetiaan dan keberanian dalam hidup, dan apakah itu setia kepada Tuhan? Baili Wuqiu bertanya lagi. Tentu saja tidak. Kesetiaan berarti kesetiaan kepada rakyat, kesetiaan kepada negara, kesetiaan pada hati, dan kesetiaan kepada Long Zun. Orang yang setia dan pemberani adalah orang-orang seperti Long Zun dan ayah dari ketiga anak ini. Wang Zizi berkata lagi. Kuplet yang bagus adalah kuplet yang bagus, tapi itu bukan kumpulan horizontal yang bagus. Qin Yuanlin memuji lagi. Saya tidak bisa memikirkan kumpulan horizontal, atau seharusnya tidak ada kumpulan horizontal. Kesempurnaan di dunia ini sebenarnya tidak lengkap, dan ketidaklengkapan adalah ketiadaan yang sebenarnya. Wang Zizi berpikir sejenak, dan berkata lagi. Tidak apa-apa, daripada memikirkan kumpulan horizontal yang tidak cocok, lebih baik meninggalkan kecantikan yang tidak lengkap dan tidak lengkap. Qin Yuanlin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Kakak, bait ini untukmu, dan ini sedikit perhatianku. Wang Zizi berkata kepada wanita tua itu. Hei, ini pasti sangat berharga, kan? Mendengar kata-kata itu, wanita tua itu berdiri, berjalan mendekat, melihatnya, dan berkata dengan sedikit malu. Apakah itu bernilai uang atau tidak, ini tidak penting, yang penting adalah sedikit hati, mengungkapkan beberapa emosi pribadi. Wang Zizi menggelengkan kepalanya lagi. Kamu beritahu aku berapa nilainya, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Wanita tua itu sedikit malu dan asli. Bagaimana dengan ini, apakah kamu punya uang receh? Mendengar ini, Wang Zizi bertanya setelah berpikir sejenak. Pada saat ini,
gadis kecil yang gemuk itu sepertinya sangat menyukai kata-kata itu, jadi dia mengeluarkan koin, yang sebenarnya adalah koin 10 sen. Hahaha, oke, untuk 10 sen, aku akan menjual kaligrafi ini padamu. Wang Zizi mengambil koin itu dan tertawa terbahak-bahak, dan ketika semua orang melihat ini, mereka juga tertawa terbahak-bahak. Hei, bagaimana ini bisa berhasil? Wanita tua itu sangat malu. Nyonya tua, dia memberikannya padamu, kamu simpan saja. Long Zaitian adalah Tao lagi. Xiao Tian, beritahu aku berapa harganya. Aku baru saja mendengar bahwa itu bernilai banyak uang. Wanita tua itu berkata dengan panik, dia adalah orang yang nyata sepanjang hidupnya, dia sepertinya tidak memanfaatkan orang lain dengan sia-sia. Kakak, benda ini sudah dijual kepadamu, jadi bukan milikku lagi. Wang Zizi tertawa keras. Linsi, bait ini juga dibingkai, lalu aku akan mengirimkannya ke wanita tua itu. Long Zaitian juga memesan. Oke, setelah tintanya kering, aku akan menyimpannya. Linsi berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Tuan, Long Zun, sepertinya aku pernah melihat penampilan gadis kecil ini di suatu tempat sebelumnya. Saat ini, Wang Zizi menatap gadis kecil gendut itu, dan berkata. Saat ini, gadis kecil gendut itu sudah tinggal bersama Long Xiaoxi, dia bersandar pada Long Xiaoxi, dan menemukan bahwa semua orang sedang memandangnya, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Hah? Akrab? Apa kamu yakin? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, hatinya berkedut. Ya, agak familiar. Kecantikan ini, bentuk wajah ini, dan hidung ini sangat mirip dengan orang yang pernah kulihat sebelumnya. Wang Zizi melihat penampilan gadis kecil yang gemuk itu, mengelus janggutnya, dan mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang berjuang untuk mengingat sesuatu. Tuan Wang, pikirkan baik-baik, ini sangat penting. Long Zaitian berkata dengan mendesak. Tuan Wang, duduklah, jangan khawatir, pikirkan perlahan. Ekspresi harapan juga muncul di mata indah Gu Qinglian, lalu berkata. Biarkan aku memikirkannya, otakku benar-benar, semakin tidak berguna. Wang Zizi menepuk kepalanya, dan berkata. Tuan, apakah Anda pernah melihat seseorang yang terlihat seperti gadis kecil? Wanita tua itu sedikit bersemangat ketika mendengar ini. Aku tidak ingat sekarang, tapi aku akan memikirkannya. Wang Zizi mengerutkan kening dan berkata. Tolong pikirkan baik-baik. Saya sudah tua. Saya tidak tahu apakah saya bisa membesarkan anak ini. Saya berharap bisa menemukan ibunya, bahkan kerabatnya. Anak ini terlalu menyedihkan. Jika bisa, kamu harus bantu dia. Wanita tua itu berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Kakak, jangan khawatir, saya telah berada di ibu kota kekaisaran selama lebih dari 10 tahun. Jika saya melihat seseorang yang mirip dengannya, itu pasti di ibu kota kekaisaran. Ketika saya kembali ke ibu kota kekaisaran, saya pasti akan melakukannya membantu Anda memperhatikan. Apalagi, lingkaran sosial saya tidak terlalu besar, dan saya belum bertemu banyak orang, jadi saya harus punya cara untuk mengingatnya, atau menemukannya untuk Anda. Wang Zizi menepuk tangan wanita tua itu dan berkata dengan lega. Terima kasih, Pak Tua. Wanita tua itu sangat bersemangat dan otentik. Sebenarnya, ada catatan bunuh diri ayah Little Fat Girl di Imperial Loyalty Museum. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Kamu ahli dalam menulis. Mungkin kamu bisa memikirkan sesuatu berdasarkan tulisan itu. Mengenai situasi darah buku, kami biarkan Linsi menjelaskannya padamu nanti. Long Zaitian juga menyarankan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.